video ini. Kali ini kami akan membahas tentang pentingnya etika pendidik dalam menggunakan media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun, penggunaan yang tidak etis dapat berdampak negatif bagi siswa dan reputasi pendidik itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Asyarina Asifah, NIM 06. Perkenalkan, nama saya Nandi Fatul Mustaka, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Laili Faridha, NIM 02. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tawakal. Ada yang tahu tawakal? Tidak tahu, Ibu. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Tawakal yaitu menggabungkan usaha manusia plus keyakinan pada takdir ilahi. Sikap tawakal juga membantu memberikan yang pertama mengurangi stres, yang kedua membantu meningkatkan kepercayaan diri, yang terakhir membantu menenangkan hati. Apakah sudah ada yang paham? Bu, saya ingin bertanya, apa bedanya tawakal dengan keputusasaan? Berbeda ya anak-anak. Kalau tawakal dan keputusasaan itu melibatkan sikap dan tindakan. Kalau tawakal itu sendiri melibatkan usaha, ya kayak usaha itu loh, kayak langsung ada hasilnya, terus hasilnya itu diserahkan pada Allah kayak madu. Nah terus kalau keputusasaan itu tidak ada ya udah putus asa aja, bodo amat, itu tidak ada hasil apapun. Etika adalah prinsip yang mengatur perilaku seseorang. Dalam konteks pendidikan, etika sangat penting karena pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa. Yuk kita lihat beberapa alasan mengapa etika itu sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama, etika membantu membangun kepercayaan antara pendidik dan peserta didik. Ketika pendidik menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab di media sosial, siswa akan merasa lebih nyaman untuk berinteraksi dan belajar. Baik anak-anak, kan kita sudah menjelaskan tentang apa itu tentang tawakal. Sekarang Ibu ingin kalian berkelompok berdiskusi tentang tawakal, lalu membuat poster tersebut. Baik Ibu. Kita bikin posternya kayak gini. Posternya tuh kayak gimana ya? Gini ya. Kita tambahin apa? Ibu, poster kita udah jadi. Seperti ini kan Bu posternya. Wah, kita harus mengupload poster kita di sosial media ya Ibu. Wah, kemarin tuh aku sempat lihat video edukatif Ibu loh. Itu penjelasannya tuh kayak mudah dimengerti, terus aktif banget Ibu di sosial media. Nah, aku juga sih tahu di video-video YouTube Ibu tuh banyak yang komentar negatif, terus banyak yang mengganggu lah, kayak data Ibu terganggu, privasi Ibu terganggu. Pokoknya hal-hal negatif tuh banyak bagi Ibu ya kalau mau mengupload video itu. Terus saran itu bagi kalian tuh kalau mau mengupload video tuh yang positif-positif, yang baik-baik, dan jangan salah menggunakan media sosial tuh yang tidak baik ya. Oh, makasih ya sama kalian sudah menonton video-video Ibu di YouTube. Bu bangga tak sama kalian.
celah itu kayak yang tidak baik lah. Intinya, kalau kalian menggunakan media sosial tuh mengupload video-video yang baik, yang positif, biar supaya masyarakat dan anak-anak tuh bisa melihat hal-hal yang baik gitu loh. Guru di era digital menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan teknologi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, perubahan metode pembelajaran. Guru perlu beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Banyak guru yang masih menggunakan metode tradisional, sementara siswa telah terbiasa dengan cara belajar yang lebih modern dan cepat melalui akses informasi online. Adapun yang kedua, menjaga reputasi dan integritas. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, guru seringkali menjadi target kritik dan penilaian publik. Kasus-kasus viral dapat merusak citra guru secara keseluruhan, meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang terlibat. Dalam isu negatif, guru harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan menjaga etika di media sosial. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan ketidaksetaraan dalam pembelajaran guru. Guru harus mencari cara untuk menyediakan akses yang setara agar semua siswa dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan secara maksimal. Keamanan dan privasi dalam penggunaan platform digital, guru harus mempertimbangkan keamanan data siswa, perlindungan informasi pribadi siswa menjadi prioritas untuk mencegah penyelenggaraan data. Yang kelima, mengelola distraksi. Siswa seringkali terganggu oleh berbagai distraksi dunia, seperti media sosial dan permainan online. Guru perlu menemukan cara untuk mempertahankan perhatian siswa dan membuat pembelajaran tatap muka. Yang kelima, tuntutan untuk terus belajar. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut guru untuk terus memperbarui keterampilan mereka dalam menggunakan alat digital dan mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, guru dapat lebih siap untuk menghadapi. Meskipun ada manfaat, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan etika. Mari kita bahas beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Pendidik harus berhati-hati dalam membagikan informasi tentang diri mereka maupun siswa. Menggunakan pengaturan privasi dengan baik dan bijak adalah langkah awal yang paling penting. Privasi dan keamanan di media sosial adalah aspek krusial yang perlu diperhatikan terutama bagi pendidik dan siswa. Tantangan dan langkah-langkah dapat diambil untuk menjaga privasi dan keamanan. Yang pertama yaitu pentingnya privasi. Pendidik harus menyadari bahwa membagikan informasi pribadi siswa tanpa izin dapat melanggar privasi mereka. Penggunaan video atau foto kegiatan siswa di media sosial harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan persetujuan orang tua. Yang kedua yaitu keamanan data. Guru perlu melindungi data pribadi siswa, termasuk informasi akademik dan kesehatan. Kesadaran akan ancaman siber seperti pencurian identitas, serangan malware, sangat penting untuk mencegah kebocoran data. Yang ketiga yaitu edukasi siswa. Mengajarkan siswa
tentang pentingnya menjaga privasi online dan menggunakan kata sandi yang kuat adalah langkah awal untuk melindungi diri mereka dari dunia digital. Siswa juga harus dilatih untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima dari sosial media. Yang keempat yaitu kebijakan penggunaan media sosial. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan media sosial, termasuk batasan yang harus dipatuhi oleh guru dan siswa. Kebijakan ini harus mencakup pedoman tentang perilaku yang diterima serta sanksi bagi pelanggaran. Yang kelima yaitu penggunaan platform yang aman. Memilih platform sosial yang memiliki fitur keamanan yang baik sangat penting. Pastikan platform tersebut menawarkan pengaturan privasi yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk melaporkan perilaku tidak pantas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sekaligus, selain itu, pendidik harus menghindari berbagai konten yang tidak pantas atau kontroversial. Setiap postingan dapat mempengaruhi reputasi mereka sebagai pendidik dan menciptakan dampak negatif pada lingkungan belajar. Tidak pantas di media sosial mencakup berbagai jenis materi yang dapat merugikan individu atau kelompok. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh konten yang dianggap tidak pantas. Yang pertama, konten kebencian. Konten yang menghasut kebencian atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Misalnya, postingan yang mendukung kelompok pembenci atau merendahkan martabat orang lain. Kedua, pelecehan dan intimidasi. Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas individu. Ini termasuk ancaman kekerasan atau ajakan untuk menyakiti orang lain secara fisik atau mental. Ketiga, konten berbahaya. Konten yang mendorong perilaku berbahaya seperti bunuh diri, anoreksia, atau tindakan menyakiti diri sendiri. Ini juga mencakup dukungan terhadap kekerasan dan terorisme. Keempat, pornografi dan eksploitasi seksual. Konten yang menampilkan aktivitas seksual eksplisit atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Ini termasuk pornografi hardcore dan konten yang mempromosikan tema seksual ilegal. 5. Bahasa kasar dan gambar mengganggu. Penggunaan bahasa kasar, gambar mengerikan, atau deskripsi yang sangat jelas tentang trauma fisik juga dianggap tidak pantas. Contohnya adalah foto kecelakaan atau gambar kekerasan. Keenam, konten negatif untuk anak-anak. Konten yang tidak sesuai untuk anak-anak seperti
kekerasan, pornografi, dan bahasa kasar dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan mereka. Ketujuh, kekejaman terhadap hewan. Konten yang mempromosikan kekejaman terhadap hewan juga dilarang. Ini termasuk video atau gambar yang menunjukkan kekerasan terhadap hewan. Untuk membantu pendidik menggunakan media sosial secara etis, berikut adalah beberapa pedoman yang dapat diikuti. Pedoman etika untuk pendidik di Indonesia didasarkan pada Kode Etik Guru Indonesia yang merupakan pedoman moral yang harus dipegang teguh oleh setiap guru dalam menjelaskan tugas profesinya. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Kode Etik Guru di Indonesia. Yang pertama, personalisme tinggi. Guru diharapkan memiliki kompetensi akademis yang memadai dan senantiasa meningkatkan diri melalui pendidik dan pelatihan relevan. Yang kedua, pendidik berkualitas. Proses pembelajaran harus memenuhi standar kualitas dengan penggunaan model pembelajaran inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di berbagai tingkatan. Yang ketiga, penghormatan terhadap siswa dan orang tua. Guru harus menghormati hak-hak siswa dan orang tua, serta memperlakukan mereka dengan adil, hormat, dan empati. Komunikasi efektif dengan orang tua sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa. Yang keempat, keselamatan dan kesejahteraan siswa. Keselamatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi prioritas utama. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik siswa. Yang kelima, hubungan profesional dan kerjasama. Guru harus memelihara hubungan baik dengan rekan kerja, siswa, dan orang tua untuk memberi pembinaan peran serta dan tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Hubungan profesi, semangat keluarga, dan kesetiaan sosial juga penting. Yang keenam, integrasi nilai-nilai moral. Guru harus berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945. Mereka turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Melalui penerapan nilai-nilai etika ini, guru dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang positif, harmonis, dan mendukung penggunaan karakter peserta didik secara utuh.
media sosial sebagai alat yang mendukung untuk pembelajaran. Berbagai sumber daya edukatif, artikel atau pembelajaran atau video pembelajaran dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk tujuan edukatif dengan berbagai cara yang efektif. Saya akan menjelaskan beberapa cara di mana media sosial berkontribusi di dalam pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi dan diskusi. Media sosial memungkinkan siswa dan pendidik untuk berinteraksi secara langsung. Siswa dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi tentang materi pembelajaran, dan mendapatkan umpan balik dari guru atau teman sekelas di luar jam pelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran berkelanjutan. Platform seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk berbagai video pembelajaran, artikel, dan sumber daya lainnya. Ini membantu siswa untuk mengakses materi tambahan yang memperdalam pemahaman mereka terhadap topik tertentu. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Media sosial menyediakan ruang bagi siswa untuk bekerja sama dalam proyek dan tugas. Mereka dapat membentuk kelompok diskusi secara online, berbagi ide, dan saling membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat yaitu pengembangan profesional pendidik. Guru dapat bergabung dalam komunitas profesional di media sosial untuk berbagi pengalaman, strategi pembelajaran, dan praktek terbaik. Ini meningkatkan kolaborasi antara pendidik dan memperkaya metode pengajaran mereka. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar. Interaksi di media sosial dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan terhubung dengan teman sebaya dan mendapatkan dukungan dari komunitas online. Siswa merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu akses di berbagai sumber daya. Media sosial memungkinkan siswa untuk menjelajahi berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, memperluas wawasan mereka, dan memberikan partisipatif baru tentang materi yang dipelajari. Namun, penting bagi pendidik dan siswa untuk memahami etika digital serta menjaga privasi keamanan saat menggunakan media sosial. Dengan pendekatan yang bijak, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dan mendukung proses. Kedua, selalu jaga komunikasi tetap profesional. Hindari penggunaan bahasa yang tidak pantas atau bersifat pribadi dalam interaksi dengan siswa maupun platform digital. Untuk menjaga komunitas sosial bagi pendidik, saya akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, membangun jaringan profesional. Pendidik perlu aktif dalam komunitas pendidik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini termasuk bergabung dengan organisasi pendidikan, forum online, dan grup media sosial yang fokus pada pengembangan pendidikan. Jaringan ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antara guru. Kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pendidik dapat berbagi strategi pengajaran yang efektif, metode penilaian yang inovatif, atau pengalaman mengatasi tantangan dalam kelas. Pertukaran pengetahuan ini memperkaya keterampilan dan pemahaman semua anggota komunitas.
ketiga, kolaborasi dalam proyek. Mengadakan proyek bersama antara guru dari berbagai sekolah atau disiplin ilmu dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa. Misalnya, kegiatan lintas mata pelajaran atau workshop yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Keempat, pembelajaran berkelanjutan. Pendidik harus terlibat dalam lokakarya, seminar, dan pelatihan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang tren baru dalam pendidikan. Komunitas pendidik seringkali menyelenggarakan acara ini, sehingga anggota dapat belajar bersama. Yang kelima, dukungan sosial. Komunitas pendidik memberikan dukungan emosional dan sosial yang bertumbuh. Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam mengajar dapat membantu guru merasa lebih terhubung dan didukung oleh rekan-rekan mereka. Keenam, menciptakan lingkungan belajar yang ramah. Penting untuk menciptakan suasana di mana setiap anggota merasa dihargai dan didengar. Ini termasuk memberikan umpan balik konstruktif dan menciptakan ruang bagi guru untuk berbagi kekhawatiran mereka. 7. Menggunakan media sosial secara bijak. Pendidik dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi pendidikan, mengikuti perkembangan terbaru, dan berinteraksi dengan kolega dari seluruh dunia. Namun, penting untuk tetap menjaga profesionalisme dan etika saat berinteraksi di platform tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pendidik dapat menjaga komunitas sosial yang kuat dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai kesimpulan, etika pendidik dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Dengan mengikuti pedoman etika ini, kita dapat memanfaatkan potensi media sosial untuk meningkatkan pendidikan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral kita.